Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita, yaitu tema 8 Praja Muda Karana, subtema 2 Aku Anak Mandiri. Adapun pembelajaran 1 dan 2, musyawarah, tari tempurung. Bagaimana kalian? Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pelajaran kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Anak sedang melaksanakan perkemahan. Kemudian perhatikan gambar yang ini. Kalau menurut kalian ini adalah tunas kelapa. Tunas kelapa merupakan lambang gerakan pramuka. Buah kelapa disebut juga nyur. Buah kelapa dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal. Berarti buah kelapa adalah cikal bakal tumbuhan kelapa. Arti cikal adalah penduduk asli yang pertama. Pramuka menggunakan pohon kelapa sebagai lambang karena banyak manfaatnya. Baca dengan nyaring teks halaman 54-55. Aku Anak Mandiri. Di buku tema nanti kalian menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Yang pertama, anak mandiri adalah anak yang selalu berusaha mengerjakan semua kegiatan tanpa bantuan orang lain. Jawaban yang kedua, kegiatan yang sudah dapat dilakukan secara mandiri adalah menyiapkan peralatan pramuka, mengenakan pakaian, dan menyiapkan peralatan sekolah. Dan yang ketiga, nama-nama kelengkapan seragam pramuka adalah baju atasan, rok atau celana, tutup kepala, setangan leher, ikat pinggang. Setangan leher itu hasduk, itu juga bisa kita sebut. Ikat pinggang, kaos kaki, sepatu, dan tanda pengenal. Apa saja kegiatan yang sudah kamu lakukan secara mandiri? Kalian perhatikan. Memakai baju. Bagaimana dengan kalian? Bisa memakai baju sendiri? Tentunya bisa. Memakai kaos kaki. Kemudian memakai sepatu. Pasti kalian bisa melakukannya. Mengikat tali sepatu. Terkadang dibantu oleh orang tua atau terkadang bisa menali sendiri. Mengenakan ikat pinggang, ini lebih mudah. Menyiapkan peralatan sekolah, ini sudah kewajiban anak-anak. Merapikan kamar, ini juga kewajiban anak-anak juga. Jadi tidak menyuruh pembantu atau orang tua. Persamaan dan perbedaan seragam sekolah dan seragam pramuka. Persamaannya apa saja? Sama-sama dipakai oleh siswa atau siswi. Dikenakan harus rapi. Sama-sama mempunyai atribut. Berfungsi sebagai seragam sekolah. Ini persamaan.
Kemudian perbedaannya. Seragam pramuka punya nama regu pramuka. Seragam pramuka berwarna coklat. Seragam pramuka punya badge yang lebih lengkap. Seragam pramuka mempunyai periwitan. Oke. Seragam pramuka Udin dan Siti. Sekarang kita perhatikan seragamnya Siti dulu. Penggunaan tanda atau atribut pramuka siaga putri yang terdapat pada ini namanya kera baju, itu adalah tanda pandu dunia. Kemudian ada nama Siti, itu adalah papan nama. Kemudian ada tanda lokasi pita daerah 03.081. Kemudian ada badge daerah atau lencana wilayah. Kemudian ada tanda jabatan. Tanda jabatannya ini berarti dia sebagai pemimpin. Kemudian tanda tutup kepala. Di situ ada gambar tunas kelapa. Kemudian di kera sebelah kiri itu ada tanda pelantikan. Kemudian ada tanda barung, tanda kecakapan umum, dan tanda kecakapan khusus. Seperti itu. Sekarang penggunaan tanda atau atribut pramuka siaga putra. Tanda pandu dunia sama ya, bunga leli, cuman yang putri itu berbentuk lingkaran, yang putra berbentuk persegi. Ada juga papan nama, kemudian tanda lokasi, ada pita nomor, ada bid daerah atau lencana wilayah, tanda jabatan, kemudian ada tanda tutup kepala, tanda pelantikan, kalau yang putra berbentuk belah ketupat itu ya. Kemudian tanda barung, kemudian tanda kecakapan umum, dan tanda kecakapan khusus. Tanda kecakapan khusus bisa berupa gambar TKK. TKK itu kepanjangan dari tanda kecakapan khusus. Ini sedang berkemah. Ya, TKK wajib pramuka siaga. Kemudian TKK wajib pramuka siaga gambar menabung atau penabung. Kemudian juru masak. Kemudian pengamat. Nah, ini sama dengan berkemah. Bentuknya berbeda-beda. Kemudian tanda pelantikan. Nah, ini tadi sudah disebut, ini pelantikan putra, kalau ini pelantikan putri. Tanda barung, ada warna hijau, ada warna merah, ada warna kuning, ya, ada warna ungu, hitam, dan lain sebagainya. Lambang pandu dunia. Nah, yang ini tadi dikenakan untuk putra. Kemudian yang berbentuk lingkaran dikenakan untuk putri. Tanda jabatan. Mulai dari garis 3, garis 2, dan garis 1.
nomor gugus depan. Nah, ini kalian pasti punya ini ya, dipasang di bagian lengan. Papan nama semuanya juga sudah punya. Sekarang perhatikan tabel berikut. Di situ ada kata lingkaran, persegi, persegi panjang, dan segitiga. Jadi yang berbentuk lingkaran ini tanda kecakapan khusus Purwa, seperti ini ya. Ada apa ini namanya, tenda, terus dasarnya hijau, kemudian dikelilingnya itu berwarna merah. Ini adalah tanda kecakapan khusus Purwa. Kemudian lambang pandu sedunia untuk putri ini yang berwarna ungu. Kemudian tanda pelantikan putri yang berwarna coklat yang berbentuk lingkaran ya ini. Kemudian persegi, tanda pelantikan putra. Nah ini tanda pelantikan putra. Lambang pandu sedunia untuk putra, tanda kecakapan khusus madya. Kemudian persegi panjang, tanda jabatan ya. Tanda jabatan ini yang berwarna hijau ya, garis hijau. Ada berapa itu? Ada 3, ada yang 2, ada yang 1. Kemudian papan nama. Nah ini Siti dan Udin. Kemudian nomor gudep, nah, atau disebut ini ya, pita nomor yang tadi kita sebutkan itu adalah termasuk nomor gugus depan. Kemudian segitiga ini adalah tanda barung. Oke, kita lanjutkan. Salah satu bagian kelapa yang dapat dimanfaatkan yaitu tempurungnya kelapa. Nah, kira-kira dibuat apa tempurung kelapa itu? Oke. Tempurung kelapa digunakan untuk membuat kerajinan itu tadi ya. Tempurung kelapa dapat dijadikan hiasan, alat permainan, dan juga alat menari. Tari tempurung berasal dari Sumatera Barat. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Nah, sedang melakukan tari tempurung. Nah, ini juga sama. Nah, makna tari tempurung yaitu sebagai manusia kita jangan sampai menjadi orang yang selalu memberontak dan berbuat buruk. Namun, kita wajib saling menghormati dan berbuat baik. Gerakan tari tempurung ini terdapat pada buku tema 8, halaman 60 sampai 62. Gerakan tangan, perhatikan ya. Nah, anak siaga pramuka siaga ini memegang 2 tempurung kelapa. Nah, ini gerakan tangannya, yaitu berada di samping kiri dengan cara ditepukkan ya. Akhirnya kalau tempurung kelapa itu ditemukan, dua-duanya akan berbunyi. Kemudian gerakan yang kedua yaitu berganti di sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri atas, dan di sebelah kanan atas dengan cara kaki yang kiri diangkat. Gerakan kaki dan tangan. Ini tadi hanya gerakan tangan ya. Gerakan kaki dan tangan. Nah, kakinya sambil melangkah, kemudian tempurung kelapanya itu ditemukan gini ya, seperti tepuk, kemudian beralih ke sebelah kiri,
kaki juga melangkah ke kanan, kemudian menghadap arah kanan dengan tangan di depan hidung, ya, dengan menepukkan tempurung kelapa. Dan yang terakhir yaitu ke belakang, ya, ditepukkan ke belakang. Jadi kebalikannya. Gerakan kepala sekarang. Toleh ke kanan, kemudian tepukan tempurung kelapa tangannya di sebelah kiri. Ini juga kebalikan. Kepala ke kiri, tepukan tangannya atau ke sebelah kanan. Nanti ini ditirukan ya nak, di rumah, ya. Gerakan tangan seperti ini, gerakan kaki atau gerakan kepala. Ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar kepala banteng yang dasarnya berwarna merah. Nanti kalian baca teks halaman 64, yaitu mandiri dalam mengambil keputusan. Yang pertama, bermusyawarah. Bermusyawarah itu berarti berdiskusi. Nah, berdiskusinya dengan orang yang lebih dari satu, ya, dan orang banyak, yaitu untuk membicarakan atau menyelesaikan masalah. Jadi bermusyawarah itu adalah berdiskusi untuk membicarakan sesuatu dan menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian yang kedua yaitu contoh kegiatan bermusyawarah. Di antaranya berdiskusi menentukan ketua kelas, kemudian menentukan atau memilih ketua kelompok, kemudian menyelesaikan permasalahan antar teman, atau masih banyak lagi, ya, tidak hanya ini aja. Musyawarah termasuk pengamalan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Musyawarah. Nah ini, ya, kira-kira musyawarah tentang apa ini? Kalau nggak salah ini pemilihan ketua RT atau ketua RW, ya. Ini termasuk salah satu contoh musyawarah. Kemudian yang kedua yaitu bermusyawarah di kelas. Biasanya bisa berupa menentukan ketua kelompok atau ketua kelas, ya. Yang ketiga, kira-kira apa ini? Iya, memisah atau menyelesaikan perselisihan di antara dua anak yang berselisih. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu musyawarah di dalam kelas juga. Agar berjalan lancar, maka peserta musyawarah harus tertib dan mematuhi peraturan. Jika ada teman yang berbeda pendapat, maka kita harus menghargainya. Yang pertama, nah ini juga termasuk bermusyawarah, ya. Yang satu sudah ada atributnya, yang keduanya polos. Kemudian yang kedua sama, ya. Ini juga ramai membicarakan tentang gambar. Yang ketiga, ini. Kemudian yang keempat adalah, jadi anggota pramuka itu harus mengenal tanda pramuka. Anggota pramuka harus mengetahui letak tanda pramuka.
Anggota pramuka berlatih mengenal tanda pramuka melalui kegiatan berdiskusi. Jadi di gambar ini teman-teman sedang berdiskusi untuk mengenal tanda-tanda pramuka ya. Jadi buatlah cerita berdasarkan gambar tersebut. Nah, ini buat latihan kalian di rumah. Raih prestasimu, sukses menantimu. Itu pasti. Tetap semangat, sholat 5 waktu dan selalu berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk itu kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.